Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal bioteknologi ya buat kalian yang duduk di kelas 12. Soal pertama, prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah A. Rekayasa genetika dan bantuan mikroorganisme, B. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme, C. Manipulasi DNA dan bantuan mikroba, atau D. Fermentasi dan rekayasa genetika, atau E. Manipulasi DNA dan fermentasi. Kita tahu adik-adik bahwa bioteknologi konvensional tidak mengenal rekayasa genetika ya, berarti A tidak, manipulasi DNA yang C juga tidak, rekayasa genetika yang D juga tidak, dan E ada manipulasi DNA juga tidak, berarti jawabannya adalah B ya. Soal berikutnya, perhatikan ciri-ciri bioteknologi berikut. 1. Perbaikan genetik tidak terarah. 2. Hasil tidak dapat diperkirakan. 3. Memerlukan waktu relatif lama. 4. Pengaruh jangka panjang belum diketahui. 5. Memerlukan teknologi canggih. Nah, ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah, kalau kita lihat adik-adik ya, 1, 2, dan 3 yang A itu sudah tepat karena memang hasilnya tidak dapat diperkirakan, dan perbaikan genetik tidak terarah karena tidak ada rekayasa genetik tadi ya, dan memang memerlukan waktu relatif lama. Soal berikutnya, peranan Rhizopus oryzae pada pembuatan tempe adalah A. Mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi sederhana, atau B. Mengubah karbon dioksida dalam kedelai menjadi gula sederhana, C. Menguraikan kedelai menjadi alkohol melalui fermentasi, D. Menghasilkan enzim untuk membentuk asam laktat, atau E. Mengubah protein kompleks kedelai menjadi polipeptida. Oke, sudah jelas jawabannya adik-adik ya, mengubah protein kompleks kacang kedelai menjadi sederhana ya. Berikutnya, tape merupakan salah satu produk bioteknologi yang jika dibiarkan terlalu lama akan menjadi pahit. Nah, penyebab tape menjadi pahit karena terbentuknya A. Alkohol oleh jamur Saccharomyces, B. Asam cuka oleh bakteri Acetobacter sp, C. Metana oleh bakteri Methanobacterium sp, D. Jamur oleh jamur Aspergillus flavus, atau E. Racun oleh Clostridium botulinum. Nah, jawabannya jelas adalah A ya, alkohol oleh jamur Saccharomyces. Soal berikutnya, pada proses pembuatan roti, adonan roti dapat mengembang dengan bantuan ragi atau Saccharomyces sp. Nah, peranan Saccharomyces adalah A. Mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida, B. Mengubah alkohol menjadi glukosa dan karbon dioksida, C. Membentuk karbon dioksida, O2 dan uap air, D. Membentuk gas karbon dioksida dari zat tepung, atau E. Mengoksidasi alkohol menjadi glukosa dan karbon dioksida. Oke, sudah jelas jawabannya adalah adik-adik ya, mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Adonan roti juga mengembang ya karena karbon dioksida ini ya adik-adik ya. Soal berikutnya, dalam proses pembuatan ketan terjadi proses fermentasi. Nah, urutan proses fermentasi yang tepat adalah A. Tepung gula alkohol, B. Gula alkohol tepung, C. Alkohol tepung gula, D. Gula tepung alkohol, atau E. Tepung alkohol dan gula. Sudah pasti jawabannya adik-adik ya, tepung, gula, dan alkohol. Soal berikutnya, mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan nata de coco adalah A. Acetobacter psilynum, B. Aspergillus oryzae, C. Saccharomyces cerevisiae, D. Rhizopus oryzae, atau E. Penicillium. Oke, jawabannya sudah jelas adalah Acetobacter psilynum ya adik-adik. Aspergillus oryzae itu pembuatan kecap, Saccharomyces tadi pembuatan tape, Rhizopus oryzae tempe ya adik-adik ya, Penicillium nanti untuk membentuk antibiotik ya. Soal berikutnya, jenis makanan yang dihasilkan melalui proses fermentasi kacang kedelai oleh jamur seperti pada gambar. Nah, apakah A. Roti, B. Kecap, C. Tahu, D. Tempe, atau E. Yogurt. Nah, ini fermentasi kacang kedelai hubungannya kalau tidak tahu tempe, tahu ya kecap. Nah, tapi yang lebih tepat adalah kecap ya adik-adik ya. Jamurnya sendiri merupakan Aspergillus oryzae. Soal berikutnya, streptomycin merupakan antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri Streptomyces griseus yang dimanfaatkan manusia untuk A. Menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen, B. Meningkatkan kekebalan tubuh, C. Melarutkan darah beku, D. Mengurangi rasa sakit, atau E. Menurunkan demam. Nah, sudah jelas jawabannya adalah A ya adik-adik, menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen karena antibiotik ya. Soal berikutnya, perhatikan gambar kultur jaringan berikut. Nah, sifat yang dipakai pada kultur jaringan tersebut adalah A. Diferensiasi, B. Regenerasi, C. Totipotensi, D. Bioremediasi, atau E. Transplantasi. Ini gampang ya adik-adik ya, jawabannya adalah totipotensi.
Kalau bioremediasi ini hubungannya dengan pembersihan pencemaran lingkungan ya adik-adik ya. Oke, soal berikutnya, dalam teknik kultur jaringan, bagian tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur disebut A. Kalus, B. Explant, C. Plantlet, D. Jaringan atau subkultur. Kita lihat penjelasannya jadi kalau explant seperti pada gambar ini adalah bagian dari tanaman yang akan dikultur ya. Sementara kalus ini adalah explant yang terus membelah ya. Jadi dia tumbuh nah membentuk massa sel yang belum berdiferensiasi. Jadi seperti gembung besar ya. Nah, sementara plantlet itu adalah tanaman kecil yang hasil pertumbuhan kalus sudah terdiferensiasi dan siap untuk aklimatisasi ya untuk ditumbuhkan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah explant B ya adik-adik. Kita masuk soal berikutnya. Pada teknik pembanyakan tanaman melalui kultur jaringan, perkembangan tanaman secara berurutan adalah tadi sudah kita bahas ya adik-adik ya. Berarti explant itu kemudian tumbuh membentuk kalus, kalus kemudian nanti tumbuh membentuk tanaman kecil, di sana ada plantlet ya. Jadi C ya. Kita masuk soal berikutnya, peran bioteknologi yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran limbah logam berat beracun dari kegiatan pertambangan tembaga dan emas adalah dengan teknik biometalurgi. Nah, mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut adalah A. Methanobacterium, B. Bacillus thuringiensis, C. Streptococcus thermophilus, D. Thiobacillus ferrooxidans, atau E. Clostridium botulinum. Jawaban yang tepat adalah Thiobacillus ferrooxidans. Adik-adik ya, kalau Clostridium botulinum ini bakteri yang terdapat pada makanan kaleng ya. Jadi kalau sudah kadaluarsa atau mengalami sedikit kerusakan. Nah, Methanobacterium menghasilkan gas metana, Bacillus thuringiensis hubungannya dengan pertanian ya pada tanaman kapas nanti. Soal berikutnya, penggunaan Bacillus thuringiensis BT dalam rekayasa tumbuhan bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang A. menghasilkan asam amino yang lengkap, ini tidak benar adik-adik ya. B. menghasilkan peptisida pembunuh hama, ini benar ya, jadi ini pada tanaman kapas. Nah, C. mampu memupuk dirinya sendiri, tidak. D. menguraikan senyawa yang bersifat racun, juga tidak. Atau D. proses fotosintesis berjalan sangat cepat, itu juga tidak ya, jadi tadi jawabannya adalah B ya. Kita masuk soal berikutnya. Bioteknologi mampu menggabungkan dua sel dari jaringan dan organisme yang berbeda, lalu menyatukannya menjadi satu sel tunggal. Nah, proses bioteknologi ini disebut A. cangkok gen, B. teknologi plasmid, C. teknologi hibridoma, D. teknologi DNA, atau E. rekayasa genetika. Oke, sudah jelas jawabannya adalah C ya, teknologi hibridoma. Di sana ada pada gambar ada tikus, ada sel tumor, itu sel yang berbeda ya dari organisme yang juga berbeda. Nanti produk dari bioteknologi tersebut, teknologi hibridoma ini adalah antibodi monoklonal ya adik-adik. Soal berikutnya masih berhubungan dengan soal sebelumnya. Antibodi monoklonal digunakan untuk pengobatan kanker, merupakan produk bioteknologi yang menggunakan prinsip, sudah jelas adik-adik ya, B. teknologi hibridoma. Nah adik-adik, itu tadi latihan soal dan pembahasan kita mengenai materi bioteknologi. Sebenarnya masih banyak yang belum dibahas dalam soal tersebut dalam video ini, namun semoga dapat membantu pemahaman kalian mengenai materi bioteknologi adik-adik. Kita bertemu lagi pada materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam.